Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di Pluto Project. Sekarang kita akan membahas contoh soal tentang hukum kekekalan momentum. Soalnya seperti ini. Jadi ada peluru bermassa 10 gram. Nah, kita simbolkan MP aja ya. Massa peluru 10 gram yang ditembakkan ke dalam balistik bermassa 0,99 kg. Nah, kita simbolkan MB ya, massa balistik, yaitu 0,99 kg. Kemudian jika peluru bersarang di dalam balok dan menyebabkan balok naik sejauh 80 cm, nah berarti 80 cm ini adalah ketinggiannya ya, yaitu H-nya 80 cm dari posisi semula, di mana percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanyakannya adalah kecepatan awal peluru tersebut. Nah, kecepatan awal peluru tersebut kita simbolkan yaitu V ya. Nah, ini yang dicari. Udah kita jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 P1 tambah M2 P2 sama dengan. Nah, karena di sini nih ada keterangan peluru bersarang di dalam balok. Berarti si peluru ini ketika terjadi tumbukan, ketika dia menumbuk balok, dia tuh menyatu ya. Berarti kalau menyatu, kecepatan setelah tumbukannya sama. Maka persamaan menjadi M1 ditambah M2 dikali P aksen. Karena kecepatan setelah tumbukannya sama. Masukkan angkanya. Yang satu ini kita pakai untuk peluru dan yang dua ini untuk balistik. Namun sebelum kita masukkan, di sini nih kan beda nih. Yang satu satuannya gram, yang satu kilogram. Nah, untuk di hukum kekekalan momentum bebas, kalian mau pakai yang gram atau kilogram, yang penting satuannya sama. Nah, kalau kita lihat dari sini, kalau si gram ini dibuat jadi kilogram kan jadi nilainya 0, ya. Nah, biar gampang kita ubah aja yang ini, yang kilogram ke gram. Dari kilogram ke gram itu tinggal dikali 1000. 0,99 dikali 1000 itu adalah 990 gram. Nah, terus ini juga sama ketinggiannya. Nah, kan ini percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat nih. Sementara di sini cm. Nah, kita ubah aja nih yang cm ya ke meter. Centimeter ke meter itu dibagi 100. 80 dibagi 100 itu berarti 0,8 ya. Nah, satuannya tadi udah jadi meter. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Satu ini kita untuk peluru dan yang dua ini untuk balistik. Berarti M1 itu adalah MP, berarti M1 itu nilainya 10 dikali P1. P1 itu berarti VV ya yang dicari. Ditambah M2. M2 itu adalah MB yaitu 990 dikali V2. Nah, karena ini balistiknya posisi awalnya diam, berarti kecepatan awal balistik adalah 0 ya. Berarti dikali 0 sama dengan M1-nya itu adalah 10 gram. Ditambah M2-nya itu adalah 990 kali P aksen. Nah, P aksen ini belum ada. Nah, kita kalikan dulu deh. Ini jadi yang sebelah kiri tinggal 10 VV ya, karena ini hasilnya 0. Nah, ini 10 tambah 990 1000 P aksen. Nah, ini ada 10 coret 1 ya. Berarti VV itu sama dengan 100 V aksen. Nah, berarti kita untuk mencari kecepatan awal peluru, kita harus tahu dulu kecepatan setelah tumbukan. Nah, untuk mencari V aksen ini, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Lihat gambar ini. Nah, kan di sini balistiknya itu yang ini ya. Kemudian ditembakkan peluru sebelah sini. Dan akhirnya si peluru ini menyatu dengan balistik dan bergerak ke titik ini. Anggaplah ini titik A dan ini titik B. Berarti si peluru ini ketika menancap di balistik di titik A ini, dia tuh menggerakkan balistik ini menjadi titik B. Dari titik A ke titik B itu ketinggiannya 0,8. Nah, kan berarti ada perubahan ketinggian ya. Nah, karena itu kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik itu kan EMA sama dengan EMB. EKA ditambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Ingat nih, di titik A ini, anggaplah ini adalah titik bawahnya, berarti ketinggiannya 0. Kalau ketinggiannya 0, maka energi potensialnya juga sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian ketika peluru menancap balistik dan membuat dua benda ini bergerak ke titik B, dia tuh mencapai titik tertingginya. Nah, ketika mencapai titik tertinggi, kecepatannya itu kan sama dengan 0 ya. Berarti kalau kecepatannya 0 di titik B, maka energi kinetiknya sama dengan 0. Nah, udah berarti tinggal EKA sama dengan EPB. Persamaan energi kinetik itu kan setengah MP kuadrat.
Nah, ini A berarti ini tinggal pakai A. Terus energi potensial. Energi potensial itu kan MGH. Nah, H-nya HB. Udah, ini nih, karena masanya sama, coret. Berarti setengah pi A kuadrat. Kita tulis lagi, karena ini yang dicari. Sama dengan G. G-nya itu adalah 10. Berarti 10 dikali HB. HB-nya 0,8. Ini nih, dikali 0,8. Berarti ini pindah ruas nih, pi A-nya. Nih, karena ini kuadrat juga, berarti pi A itu sama dengan, ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi dikali 2 ya. 2 dikali 10 kali 0,8, hasilnya adalah 8. Jangan lupa akarnya. Berarti pi A itu sama dengan akar genap belas. Akar genap belas itu sama dengan 4 ya. Nah, berarti 4 meter per sekon. Pi A ini sama dengan kecepatan setelah tumbukan ya. Nah, berarti pi aksen ini kita bisa ganti sama 4. Berarti VV itu sama dengan 100 dikali 4. Berarti hasilnya adalah 400. Nah, satuannya apa? Meter per sekon. Nah, jadi kecepatan awal peluru tersebut adalah 400 meter per sekon. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya untuk mengerjakan soal ini daripada cara yang tadi, yaitu pakai persamaan yang ini. Dimana persamaannya itu MP ditambah MB dikali akar 2GH per MP. Udah, tinggal masukkan. MP-nya 10 ditambah MB. MB-nya adalah 990. Dikali akar G-nya itu adalah 10 dikali H. H-nya itu 0,8. Ini coret ya. Per MP-nya tadi berapa? 10 ya. Udah, berarti ini 10 tambah 990 itu 1000 dikali 2 kali 8, 16. Berarti akar 16 per 10. Ini coret. Berarti berapa nih? 100 dikali akar 16, 4. Berarti hasilnya adalah 400 meter per sekon. Sama nggak? Sama. Nah, jadi bebas kalian mau pakai cara yang mana. Ini cara cepatnya untuk soal yang bentuknya seperti ini. Oke? Oke.